Pertama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kenikmatan serta umur yang panjang dan kesabaran, ketabahan di tengah pandemi COVID-19 dan kita bisa bertatap muka, bersua, menuntut ilmu, diskusi pada kesempatan webinar pada pagi hari ini. Kami dari Maritim Muda Nusantara ingin menyampaikan bahwa Blue Economy Business Webinar Maritim Muda Nusantara series kedua pada hari ini bertemakan Teknologi Ekonomi Biru 4.0 Sahabat Nelayan Masa Kini. Di mana sebelumnya pada tanggal 22 Juni kemarin kami telah melaksanakan Blue Economy Business Webinar Maritim Muda Nusantara series yang pertama dengan tema Sukses Wujudkan Mimpi di Usia Muda. Kami ingin sedikit mengulas terkait dengan apa sih sebenarnya teknologi 4.0 berdasarkan kajian yang kami lakukan di Maritim Muda Nusantara. Teknologi industri 4.0 itu meliputi kecerdasan buatan, internet, robotika canggih, percetakan 3 dimensi, dan barang siap pakai, di mana orientasi kami adalah pada bidang kelautan dan perikanan. Dalam kesempatan ini juga, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kami menyampaikan bahwa tujuan dilaksanakannya Blue Economy Business Webinar pada pagi hari ini adalah untuk meningkatkan literasi maritim masyarakat Indonesia mengenai pengembangan dan penerapan ekonomi biru berbasis teknologi industri 4.0, teknologi ekonomi biru 4.0 pada usaha perikanan oleh perusahaan pemula. Nah, kita pada dasarnya kami dari Maritim Muda terus menggadang-gadangkan, terus menggalungkan terkait dengan ekonomi biru itu sendiri. Berdasarkan referensi yang kami kaji dan kami simpulkan, yaitu yang pertama kami sampaikan adalah berdasarkan Undang-Undang Kelautan, bahwasanya ekonomi biru itu adalah sebuah pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan kelautan berkelanjutan serta konservasi laut dan sumber daya pesisir beserta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan perkembangan ekonomi dengan prinsip-prinsip antara lain keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, meminimalisir limbah, dan nilai tambah, di mana nilai tambah ini adalah nilai tambah ganda atau multiple revenue. Namun berdasarkan World Bank tahun 2017, ekonomi biru ini didefinisikan sebagai pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencarian, dan lapangan kerja, serta kesehatan ekosistem laut. Apabila ekonomi biru diterapkan dan dikembangkan secara baik dan luas di Indonesia, lapangan kerja dapat bertambah, inklusi sosial semakin baik, taraf hidup masyarakat dapat meningkat, serta berbagai ancaman lingkungan kelautan dapat berkurang secara signifikan, seperti pemanasan global, pencemaran plastik di lautan, dan penangkapan ikan secara ilegal. Nah, di sini juga kami dari Maritim Muda ingin menyampaikan bahwasanya berdasarkan Undang-Undang Kelautan, ada 8 sektor ekonomi kelautan maritim yang perlu menggunakan prinsip ekonomi biru. Dan ini yang kami terus gaungkan, misalnya pada saat pelaksanaan webinar Maritim Nusantara, Maritim Indonesia kemarin yang kami laksanakan bulan lalu, yaitu ada 8 sektor. Yang pertama adalah perikanan, yang kedua adalah energi terbarukan dari laut dan sumber daya mineral laut, yang ketiga adalah sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, yang keempat adalah sumber daya alam non-konvensional kelautan, yang kelima adalah industri kelautan, yang keenam adalah wisata bahari, dan ketujuh dan 8 adalah perhubungan laut serta bangunan laut. Nah, kita terus menggadang-gadangkan, menggaungkan terkait dengan penerapan teknologi industri 4.0 ini pada konsep blue economy atau ekonomi biru. Nah, harapan kami, harapan kita semua
terkait dengan konsep yang kami terus gaungkan dan pelaksanaan webinar pada pagi hari ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pemahaman terhadap peluang, manfaat, dan tantangan penerapan ekonomi teknologi ekonomi biru 4.0 dalam usaha perikanan guna membantu nelayan saat melaut dan meningkatkan kualitas serta nilai tambah hasil tangkapan nelayan. Dalam kesempatan ini pula, kami dari Maritim Muda Nusantara ingin mengucapkan terima kasih kepada Bang Kaisar Akhir, SIK MSC, selaku Kabag, Bimbingan Konseling dan Pengembangan Kreativitas Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Dalam hal ini juga selaku founder dan ketua umum kami di Maritim Muda Nusantara. Selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih karena di tengah-tengah kita sudah ada Bli Igademer Tayoga Pratama selaku founder dan CEO Fisgo, Mas Fajar Wisasono selaku CEO Fison, dan Bang Ahmad Jerry selaku CEO Venambak Kali di Fantara yang telah hadir di tengah-tengah kita dan tentunya akan melakukan diskusi terkait dengan webinar ataupun penjelasan-penjelasan sebelumnya yang telah kami sampaikan. Di dalam kesempatan ini pula, tak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta telah berkolaborasi dengan Maritim Muda Nusantara pada pagi hari ini. Selanjutnya kepada organisasi mahasiswa di bidang kemaritiman, anggota pengurus daerah, maupun pengurus pusat di 34 provinsi Maritim Muda Nusantara di seluruh Indonesia, perusahaan pemula kemaritiman seluruh Indonesia, NGO dan komunitas kemaritiman dari lingkungan hidup, serta pemerintah daerah maupun peserta Bapak Ibu, teman-teman semua yang mengikuti webinar kami, webinar series 2 pada hari ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Harapan kami, harapan kita semua, marilah kita membantu, mendorong, mendukung pemerintah maupun negara kita Republik Indonesia dalam mewujudkan sebagai poros maritim dunia. Akhir kata saya menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dalam pelaksanaan kami pada pagi hari ini. Sekali lagi, kami dari Maritim Muda mengucapkan kita muda wujudkan poros maritim dunia. Dan saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maritim.